Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badass Boruto. Dunia Shinobi kembali diguncang oleh pertarungan epik antara Boruto Uzumaki dan sekutunya melawan ancaman tertinggi klan Otsutsuki. Dengan kekuatan Jogan tahap 5 yang baru bangkit, Boruto berdiri di garis depan melawan Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki, yang berusaha membangkitkan Shibai, makhluk legendaris pemusnah dimensi. Namun, di balik pertarungan sengit ini, tersembunyi rencana gelap yang bisa mengubah segalanya. Toneri, satu-satunya yang memahami potensi sejati Jogan, berjuang di sisi Boruto untuk mengungkap kebenaran di balik pengkhianatan rival Momoshiki. Ketika bayangan Shibai mulai muncul, mereka harus bertarung tidak hanya melawan musuh, tetapi juga melawan takdir yang telah direncanakan selama ribuan tahun. Setiap pukulan, setiap jurus, adalah langkah terakhir sebelum dunia hancur dalam genggaman para dewa. Namun, kemenangan mereka hanya membuka pintu bagi ancaman yang lebih besar. Di balik kegelapan, sosok yang seharusnya telah mati mulai bangkit. Langit berubah, dimensi berguncang, dan Shibai Otsutsuki akhirnya melangkah ke dunia manusia. Apakah Boruto dan Toneri masih memiliki harapan? Ataukah ini benar-benar akhir dari segalanya? Pertempuran terbesar akan dimulai, dan tidak ada yang akan selamat jika mereka gagal. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga II Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pertemuan antara kekuatan besar kembali mengguncang dunia shinobi. Boruto, dengan tekad yang semakin menguat, memulai aksinya setelah sebelumnya meminta segel pemberian Hakuja Sanin kepada Kuchiyose Garaga. Suasana memanas saat Garaga mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya, sebuah benda misterius yang tampaknya sangat penting. Namun, di tengah ketegangan itu, sesosok musuh yang dikenal sebagai rival ayah Momoshiki tiba-tiba muncul dan melesat cepat, mencoba merebut segel tersebut dari mulut Garaga. Melihat hal itu, Boruto langsung bereaksi cepat. Ia melemparkan pedang Kusanagi miliknya ke udara. Pedang itu berputar dengan presisi dan kecepatan tinggi, sebelum akhirnya menancap tepat di pinggang musuh tersebut, menggagalkan usahanya merebut segel. Garaga tak tinggal diam. Dengan kekuatan penuh, ekornya menghantam Kusanagi yang sudah tertancap, membuatnya menembus lebih dalam hingga menembus sisi lain dari tubuh musuh itu. Boruto mengangguk puas. Kerja bagus, Garaga. Aku suka gaya bertarungmu, ucapnya, sambil mulai mengaktifkan kemampuan khusus dari pedangnya. Kusanagi milik Boruto memang bukan pedang biasa. Ia telah menyematkan elemen cakra di dalamnya, memungkinkan penggunaannya untuk berbagai jutsu, termasuk Hiraishin. Dalam sekejap, dari dalam tubuh rival Momoshiki, muncul sambaran petir dari elemen Raiton. Jeritan kesakitan terdengar saat tubuh musuh tersambar dari dalam, serangan tak terduga yang benar-benar efektif. Dengan jatuhnya sang rival ke tanah, Garaga langsung maju dan menggigit tangan musuh itu, bersiap menghabisinya. Tapi dengan sisa tenaga, sang musuh mencabut Kusanagi yang masih menancap dan melemparkannya kembali ke arah Garaga. Pedang itu menancap tepat di mata Garaga, membuatnya mengerang kesakitan. Sialan, dia cepat sekali, geram Garaga. Boruto dengan cepat terbang dan mengambil kembali Kusanaginya. Sayangnya, pertarungan belum usai. Sang rival mulai pulih. Luka-luka di tubuhnya perlahan menghilang, memperlihatkan kemampuan regenerasi yang sangat mengerikan. Dan saat itulah, sebuah ledakan besar muncul di langit. Cahaya hijau terang membelah angkasa, menandakan bahwa pertarungan besar sedang terjadi di atas sana. Sosok Toneri jatuh dari langit, menghantam tanah di dekat Boruto. Boruto segera menyambutnya, membawanya turun ke daratan. Meski tubuhnya babak belur, Toneri masih bisa berdiri. Dia sangat kuat, gumamnya. Boruto terkejut melihat ketahanan Toneri. Aku tidak menyangka kau masih bisa berdiri setelah bertarung sendirian melawan Otsutsuki tertinggi. Toneri mengangguk lemah. Aku tidak akan mati semudah itu. Tapi menghadapi Otsutsuki tertinggi sendirian memang terlalu berat. Boruto penasaran. Kau dapatkan sesuatu dari pertarungan itu? Toneri menjawab serius, tentu saja.
Ada informasi penting tentang Naruto, Sasuke, Madara, dan Kawaki. Boruto menjelaskan bahwa keempatnya telah berhasil dipindahkan ke planet bumi dan berada dalam kondisi aman. Namun, tiba-tiba, suara menggelegar muncul dari langit. Sungguh tidak sopan. Kalian berani masuk ke sini tanpa izin dan membawa mereka ke bumi? Otsutsuki tertinggi menunjukkan dirinya. Di sisi lain, sang rival menambahkan, Shinobi memang hanya bisa melakukan cara curang seperti ini. Tapi tenang saja, tubuh mereka sudah kami beri segel. Kami masih bisa melacak mereka kapan saja. Otsutsuki tertinggi mengangguk. Benar. Segera kita akan mencapai tujuan utama kita. Mendengar itu, Boruto mengangkat kusanaginya, matanya penuh kemarahan. Rival Momoshiki, aku tidak menyangka. Kau selalu membantuku, memberiku informasi penting, tapi ternyata kau seperti ini. Rival itu hanya menatap datar. Maaf jika kau terkejut. Tapi semua ini bagian dari rencana yang kami susun bertahun-tahun. Menghancurkan bumi secara langsung terlalu berisiko. Maka aku diperintahkan untuk menyatu dengan tubuhmu secara perlahan menyerap saraf-sarafmu, agar bisa mengendalikanmu dan membawamu ke pohon Shinju. Boruto masih tak percaya. Kalau begitu, kenapa dulu kau membuat ayah Momoshiki mati? Kenapa kau bantu aku melawan Shibai? Rival itu tertawa kecil. Semuanya sandiwara, Boruto. Shibai belum mati. Semua pertarungan yang kulakukan hanya bagian dari misi. Satu-satunya yang tidak tahu hanyalah Kaguya, dia sudah dianggap sebagai pengkhianat abadi. Ia pun mengungkap bahwa jiwa Momoshiki masih ada dan akan dibangkitkan kembali melalui reinkarnasi Shinjutsu. Kami akan membangkitkan kembali Shibai dan ayah Momoshiki. Jangan pernah pikir Otsutsuki bisa mati semudah itu. Bahkan jika jasad kami hancur, jiwa kami tetap bisa bergerak. Toneri sontak bertanya, di mana Momoshiki sekarang? Di mana Shibai? Katakan padaku. Tapi Otsutsuki tertinggi hanya menjawab dingin, kau tak punya hak tahu. Dalam sekejap, Toneri mengedipkan mata. Gerakannya sangat cepat, bahkan melampaui cahaya. Dalam 1 detik, ia sudah berada tepat di depan Otsutsuki tertinggi dan memukul wajahnya dengan kekuatan penuh. Dua kekuatan dewa saling beradu. Toneri dan Otsutsuki tertinggi saling memukul hingga tulang mereka retak. Boruto mencoba membantu, melesat ke arah musuh untuk menyerang. Namun, sang rival muncul di sisinya dan menendangnya dengan kekuatan luar biasa. Boruto menahan tendangan itu dan langsung menebas dengan kusanagi. Tapi pertarungan belum berakhir. Sang rival mengubah dimensi, menciptakan puluhan portal hisapan yang mengurung Boruto, Toneri, dan Garaga. Mereka semua terhisap dari berbagai arah. Boruto, lakukan sesuatu, teriak Toneri. Boruto berusaha keras. Kakiku terkunci. Tapi tahan. Dengan cepat, Boruto meraih tangan Toneri dan punggung Garaga. Hirai no Jutsu. Seketika mereka bertiga berpindah ke belakang, berhasil lolos dari hisapan portal dimensi tersebut. Sang rival menggeram. Mereka terus saja mengganggu. Otsutsuki tertinggi memerintahkan, pisahkan mereka. Jika perlu, kirim mereka ke dimensi yang berbeda. Rival itu mengangguk. Namun dalam hati, Otsutsuki tertinggi mulai gelisah. Jugan Boruto potensi itu, jika Toneri menyadarinya, kita semua tamat. Ia tahu, Toneri adalah satu-satunya yang bisa menyadari dan membangkitkan potensi sejati dari Jogan milik Boruto. Dan jika hal itu sampai terjadi, kekuatan Dewa Otsutsuki pun tak akan cukup untuk mengalahkannya. Maka dari itu, keputusan telah bulat, Boruto harus dimusnahkan sebelum potensi itu bangkit sepenuhnya. Setelah kekacauan akibat portal dimensi yang menghisap semuanya, suasana seketika berubah menegangkan. Di tengah kehancuran, Boruto, Toneri, dan Garaga berhasil menyelamatkan diri dengan teknik Hirai no Jutsu yang luar biasa cepat. Namun musuh tak tinggal diam. Rival ayah Momoshiki menatap tajam, kecewa karena rencananya tak berjalan sempurna. Ia segera menerima perintah dari Otsutsuki tertinggi untuk memisahkan mereka semua, bahkan jika perlu, mengirim mereka ke dimensi yang berbeda. Di balik ekspresi dingin dan aura superiornya, Otsutsuki tertinggi mulai diliputi kecemasan. Diam-diam ia menyadari potensi luar biasa dari Jogan yang dimiliki Boruto. Dan hanya satu orang yang bisa melihat potensi itu lebih awal, Toneri. Jika Toneri berhasil membangkitkan kekuatan sejati Jogan,
maka seluruh rencana Otsutsuki bisa hancur berantakan. Itu sebabnya perintah pemisahan bukan sekadar strategi, tapi langkah darurat untuk menghentikan kebangkitan kekuatan ilahi sebelum segalanya terlambat. Boruto dan Toneri akhirnya terlempar ke dua ruang yang berbeda. Toneri jatuh di tempat kosong tanpa kehidupan, hanya padang luas berwarna ungu yang membuat waktu seakan berhenti. Sementara itu, Boruto terhempas ke dalam dimensi yang lebih gelap, tempat di mana ilusi dan kenyataan melebur. Suara misterius bergema di sekelilingnya, menciptakan tekanan hebat yang menusuk kesadaran. Tak berselang lama, Boruto melihat siluet asing berjalan dari balik kabut. Sosok itu bukan siapa-siapa selain jiwa ayah Momoshiki yang belum musnah sepenuhnya. Ia tersenyum sinis, seakan menertawakan usaha Boruto selama ini. Bagi para Otsutsuki, kematian hanyalah jeda, bukan akhir. Jiwa mereka bisa tetap eksis dan berpindah tubuh jika diperlukan. Dan misi mereka kali ini jauh lebih terstruktur, membangkitkan Shibai Otsutsuki dengan sempurna, dan menjadikan tubuh Boruto sebagai katalis utamanya. Sementara itu, Toneri menggali dimensi tempatnya terjebak. Di tengah meditasi mendalam, ia menemukan pancaran energi samar yang berasal dari Boruto. Jougannya bereaksi, memberikan sinyal samar bahwa mata ilahi itu perlahan mulai merespons ancaman. Meskipun terpisah, Toneri tahu satu hal, Boruto akan berada dalam bahaya besar bila tak segera membangkitkan kekuatan tersebut sepenuhnya. Kembali ke medan utama, Otsutsuki tertinggi mulai mengumpulkan kekuatan terakhir. Ia memerintahkan para anggota elit Otsutsuki untuk mempercepat proses reinkarnasi Shibai. Ritualnya membutuhkan pengorbanan dan segel cakra tingkat dewa, dan semua sudah disiapkan dalam diam. Dalam waktu dekat, dunia akan menyaksikan kelahiran kembali makhluk tertinggi dari klan Otsutsuki yang pernah menginjak dimensi ini. Namun, garis waktu mulai bergeser. Jougan yang selama ini tertidur perlahan berdenyut dalam mata Boruto. Gambaran masa depan mulai muncul satu persatu, tentang kehancuran dunia, tentang Shibai yang bangkit, dan tentang pengkhianatan yang selama ini tak disangka-sangka. Semua kepingan puzzle mulai menyatu, dan pilihan besar harus segera dibuat. Sementara itu, pertarungan besar kembali meledak. Boruto dan Toneri, dua sosok kuat yang dulunya hanya berdiri di sisi bayang-bayang cerita, kini melangkah bersama menghadapi ancaman terbesar mereka, Otsutsuki tertinggi. Setelah sebelumnya menyentil tentang kekuatan Jougan milik Boruto, makhluk ini tak membuang waktu untuk melancarkan serangan mematikan. Dari telapak tangannya yang terbuka lebar, muncul rinnegan berwarna kuning. Dalam sekejap, dua gumpalan cakra raksasa terbentuk, lalu berubah menjadi kepalan tangan raksasa yang kekuatannya hampir setara dengan Bijudama. Sekali hentakan saja, tanah retak hebat, dan sekitarnya seperti disapu gelombang kehancuran. Toneri dengan cepat mengaktifkan Rikudo no Chikara dan memanggil Gudodama untuk dijadikan tameng. Sementara itu, Boruto melapisi tubuhnya dengan gravitasi tak terlihat, menciptakan penghalang yang mampu menghancurkan serangan cakra sebelum sempat menyentuhnya. Pertahanan mereka cukup untuk menahan pukulan pertama. Toneri memutar Kinbot Tensei di satu tangannya seperti putaran Gatsuga milik Kiba, mengarahkannya ke sisa gumpalan cakra, menghancurkannya dalam dentuman energi. Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung melesat menyerbu musuh. Boruto mengangkat tanah dengan Suiton Raishudan, menciptakan gelombang air besar yang mengamuk seperti badai laut. Toneri melapisinya dengan energi Cakrang Shigan, mengubah naga air itu jadi hijau dan penuh petir menyambar di dalam tubuhnya. Naga itu melesat menerjang musuh. Namun, Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki tidak tinggal diam. Keduanya menyatu dalam sinkronisasi sempurna, menempelkan tangan ke tanah, dan memunculkan Jutsu Katon. Api muncul dari bawah tanah, menyerupai lava yang meledak dari kawah gunung berapi, lalu membentuk naga api. Dua naga raksasa bertabrakan. Air melawan api, dan hukum alam bekerja dengan sempurna. Suiton menang. Naga api terkibas habis, dan naga air menghantam tubuh lawan dengan kekuatan dahsyat. Toneri menambah daya serang dengan Raiton Raiku yang menyambar deras ke arah naga, membuat tubuh musuh terendam dan tenggelam dalam pusaran Suiton. Namun, satu dari mereka menunjukkan kekuatan baru, mengubah Suiton menjadi uap panas dengan Kekkai Genkai. Uap itu naik ke langit, menguap seluruh air, hingga semua serangan lenyap dalam kepulan asap. Boruto tahu ini bukan pertempuran biasa. Sembari membuat segel, ia berteriak, Yoton Yokai no Jutsu, dan meluncurkan Kekkai Genkai Yoton dari mulutnya. Lava cair menghujani tubuh musuh, menyekap mereka lagi dalam serangan beruntun. Toneri tak kalah gesit. Ia mengayunkan Kinrin Tensei Baku, pedang raksasa seukuran bukit, memutar cepat hingga menghancurkan seluruh hutan.
Kinrin Tensei Baku akhirnya menabrak tubuh dua Otsutsuki. Tapi sang pemimpin segera mengaktifkan dojutsunya, memantulkan serangan balik ke arah Toneri. Untungnya, Boruto segera melapisi tubuh Toneri dengan gravitasi tak terlihat agar tak hancur terkena serangan balik tersebut. Situasi makin rumit. Boruto menyadari kalau musuh mereka bisa memantulkan serangan apapun. Dia tak punya celah, gumamnya. Gravitasi musuh bahkan jauh lebih besar dari milik Boruto. Jika milik Boruto hanya 2 meter, gravitasi mereka mencapai 10 meter, membuat siapapun tak bisa mendekat tanpa terpental. Toneri pun kehilangan arah. Mereka meniru semua jutsu kita, bahkan melampauinya. Boruto bertanya apakah ada rencana. Namun Toneri menjawab suram, mungkin hanya Jogan tahap 5 yang bisa menghentikan mereka. Sayangnya, kekuatan itu belum muncul. Bagaimana cara membangkitkannya? Tanya Boruto. Toneri menjawab, itu tergantung takdir. Tapi, ada satu hal, aku tak tahu apa yang dilakukan oleh rival ayah Momoshiki saat ia berada di dalam tubuhmu. Tiba-tiba, suara asing terdengar. Tebakan yang menarik, Toneri, jawab rival ayah Momoshiki. Ia mengakui telah melakukan sesuatu pada tubuh Boruto. Sesuatu yang belum diketahui dampaknya. Tunggu saja. Tubuh itu akan segera menunjukkan reaksinya. Toneri geram. Apa yang kau lakukan, pengecut? Tapi jawaban yang didapat hanya sinis. Tunggu saja sampai waktunya. Dalam situasi kritis ini, Otsutsuki tertinggi mulai mendekat. Dengan radius gravitasi 10 meter yang menghancurkan apapun yang disentuhnya, Boruto dan Toneri hanya bisa mundur. Jika gravitasi itu menyentuh tubuh mereka, maka tubuh mereka akan hancur seperti daging digiling. Otsutsuki tertinggi langsung berteleportasi dan muncul di depan mereka. Dalam sekejap, tubuh mereka terkikis oleh gravitasi. Boruto sempat mencoba bertahan, tapi pertahanannya dihancurkan. Garaga, ular Kuchiyose raksasa, datang menyelamatkan mereka dengan mengibaskan ekornya, membuat mereka terpental. Namun, Garaga sendiri terluka parah akibat gravitasi. Lehernya sobek, darah mengalir deras. Otsutsuki tertinggi menatapnya dengan jijik. Ular menjijikan. Bahkan kau pun tunduk pada manusia? Bukankah kau adalah Kuchiyose Garaga, ular terganas dari Gua Ryuchi? Tak kusangka kau rela mati demi bocah ini. Garaga menggeram. Jadi kau tahu siapa aku? Siapa kau sebenarnya? Tanya Garaga penuh dendam. Pengetahuan di planet ini tak bisa menipuku, jawab sang Otsutsuki. Aku tahu tentang Hakuja Sanin, nenek moyangmu. Dia adalah ular Sanin paling kuat sepanjang sejarah. Mendengar itu, Garaga memuntahkan segel pemberian dari Hakuja Sanin ke arah Boruto. Segel itu berisi kekuatan terakhir. Tapi luka Garaga terlalu parah. Lehernya robek parah, nyawanya di ujung tanduk. Namun, Boruto dengan cepat menempelkan tangan ke tanah, bersiap menggunakan Kuchiyose pembalik, berharap bisa menyelamatkan sang ular. Namun, Boruto menempelkan tangannya ke tanah untuk menggunakan Kuchiyose pembalik agar Garaga bisa kembali ke tempat asalnya sebelum tubuhnya hancur sepenuhnya. Segera setelah Garaga menghilang dalam semburat asap, Boruto menatap tajam ke arah Otsutsuki tertinggi dengan kemarahan yang mulai membara. Toneri yang melihat kondisi Boruto ikut terpancing emosinya. Ia mulai merapal mantra kuno yang membangkitkan kekuatan tersembunyi dari dalam dirinya. Mata Rikudonya berpendar lebih terang, seolah mengisyaratkan bahwa kekuatan penuh Toneri akhirnya akan dilepaskan. Otsutsuki tertinggi melayang di udara, tatapannya dingin, penuh keyakinan, dan tetap tidak memperlihatkan tanda-tanda terdesak. Kalian mulai menarik, ujarnya sambil mengangkat tangannya ke atas. Awan di sekitarnya langsung berubah menjadi pusaran energi besar yang memancarkan petir dan cahaya. Di tengah pusaran tersebut, muncul bola cakra raksasa yang tampaknya adalah gabungan dari elemen-elemen murni, api, air, angin, petir, dan tanah. Otsutsuki tertinggi menyebut serangan ini sebagai Tenrincha gelombang langit surgawi, serangan pamungkas yang katanya bisa menghapus eksistensi dimensi tempat mereka bertarung. Toneri segera berdiri di depan Boruto dan memanggil Kinrin Tensei Baku untuk melindungi mereka berdua. Namun kali ini, ia tidak hanya memutar senjata itu, tetapi juga menanamkan cakra kehidupan dari bulan ke dalamnya. Awan di sekitarnya mulai bersinar keperakan, menciptakan kubah pelindung sementara. Boruto tak tinggal diam. Dengan napas berat, ia merapal sebuah jutsu terlarang yang disebut Jogan Tenbatsu, hukuman dari mata Jogan.
Seketika matanya memancarkan aura biru menyilaukan, dan seberkas cahaya menyatu dari langit ke tubuhnya. Tubuh Boruto pun perlahan berubah, seolah-olah memasuki fase Jogan tahap berikutnya. Aura dari tubuh Boruto menggetarkan seluruh tanah. Ia tak hanya memancarkan kekuatan, tapi juga tekanan dimensi yang membuat tanah sekitar mereka hancur seperti kaca. Toneri menyadari bahwa inilah momen yang mereka tunggu. Kekuatan itu akhirnya bangkit, teriaknya. Tapi Otsutsuki tertinggi hanya tersenyum. Ia berkata pelan, itu masih belum cukup. Serangan Tenrincha dilepaskan. Bola cakra raksasa meluncur ke bawah, menghantam perlindungan Toneri dan Boruto dengan ledakan yang menggetarkan dimensi tempat mereka berada. Ledakan terjadi begitu besar hingga terlihat seolah-olah seluruh ruang waktu meledak. Cahaya putih menyelimuti segalanya, dan suara ledakan memekakan telinga. Tak ada yang bisa dilihat kecuali cahaya dan kehampaan. Hingga akhirnya, dari balik kabut kehancuran, sebuah bayangan berdiri kokoh. Boruto muncul, dengan mata Jogan tahap 5 yang kini menyala terang dan tubuhnya diliputi oleh cakra yang menyerupai kombinasi mode Biju dan Rikudo. Jubah hitam beraksen biru dengan simbol segel muncul di tubuhnya. "Aku sudah cukup sabar," ucap Boruto pelan. Dengan satu langkah, ia langsung menghilang dan muncul di hadapan Otsutsuki tertinggi. Dalam sekejap, ia melayangkan pukulan yang dilapisi Jogan, dan untuk pertama kalinya, wajah Otsutsuki tertinggi berubah serius. Toneri juga melesat, kini bergabung dengan kekuatan Boruto dalam tempo yang sempurna. Kombinasi mereka berdua membuat serangan mereka tak terbendung. Otsutsuki tertinggi mulai terdesak. Beberapa luka muncul di tubuhnya, dan gravitasi yang sebelumnya melindunginya mulai retak. Tapi rival ayah Momoshiki tidak tinggal diam. Ia menarik kekuatan misterius dari balik dimensi, membuka portal hitam yang seketika menyedot semua energi di sekitarnya. Toneri berteriak, "Itu portal ke ruang kosong. Jangan sampai tertarik ke dalamnya." Boruto mencoba menutup portal itu dengan segel dari tangan kirinya, tapi tekanan dari portal terlalu besar. Sementara itu, Otsutsuki tertinggi kembali berdiri dan menciptakan puluhan senjata dari cakra murni yang mengelilingi Boruto dan Toneri. "Kalian memang kuat, tapi belum cukup untuk menantang para dewa," ujar Otsutsuki tertinggi dengan suara menggema. Tapi Boruto menatapnya dengan tatapan tajam. "Kalau begitu, mari kita naik satu tingkat lagi." Boruto mulai menyerap seluruh elemen alam di sekitarnya. Api, air, petir, angin, dan tanah masuk ke tubuhnya. Tubuhnya pun bersinar seperti dewa, dan simbol Jogan di dahinya bercahaya emas. "Saatnya menyelesaikan ini," ujarnya mantap. Karena itulah nakama, epilog ending kedepannya bakalan sangat seru jika seperti ini. Di tengah kehancuran yang ditinggalkan oleh pertarungan besar itu, dunia shinobi mulai merasakan ketegangan dari ancaman yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Boruto, yang kini tercerai dari Toneri dan terjebak dalam dimensi penuh ilusi, perlahan mulai merasakan Jogannya bangkit dari dalam. Namun, dengan jiwa Momoshiki yang masih gentayangan dan rencana kebangkitan Shibai yang semakin mendekati puncaknya, jalan di depan tidak akan mudah. Sementara itu, Toneri, yang kini terisolasi di padang waktu tak bergerak, bersumpah akan menemukan jalan kembali, karena hanya dialah satu-satunya yang mampu membimbing Jogan menuju bentuk sejatinya sebelum segalanya terlambat. Di sisi musuh, Otsutsuki tertinggi mulai menggerakkan pion-pion terakhirnya, mempercepat ritual reinkarnasi dan menyiapkan dimensi baru yang akan menjadi medan tempur terakhir antara kehendak para dewa dan harapan umat manusia. Dunia sudah mulai berubah, dan keseimbangan antara terang dan kegelapan kian rapuh. Dalam sunyi dimensi terpisah, Boruto menatap ke depan, mata Jogannya menyala perlahan, pertanda bahwa kebangkitan takdir sejati baru saja dimulai. Perang yang akan datang bukan lagi sekadar tentang shinobi dan Otsutsuki, tapi tentang seluruh semesta. Jadi kesimpulannya, cerita ini membangun fondasi epik menuju konflik terbesar yang pernah ada dalam dunia shinobi. Pertarungan antara Boruto, Toneri, dan kekuatan besar seperti Momoshiki serta Shibai Otsutsuki bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga pertarungan takdir, waktu, dan kehendak yang tersembunyi di balik sejarah panjang klan Otsutsuki. Jogan, yang selama ini menjadi misteri, perlahan menunjukkan perannya sebagai kunci untuk menyelamatkan, atau mungkin menghancurkan, seluruh realitas. Dengan dimensi yang terpecah, waktu yang membeku, dan para dewa yang mulai menggeliat, jalan Boruto masih panjang dan penuh misteri. Namun satu hal yang pasti, masa depan dunia shinobi tak lagi ditentukan oleh teknik atau jutsu, melainkan oleh pilihan, pengorbanan, dan cahaya dari mata yang bisa menembus batas ruang dan waktu, Jogan. Jangan lupa untuk like,
Komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.